Pak Sigit Triyono, Sekom LAI, harapannya kepada tunanetra yang pada momentum kali ini adalah di mana LAI mau berbagi Alkitab Braille dengan tunanetra Kristen di Indonesia. Ya, jadi tentu harapan kami adalah Alkitab ini bisa menyatu, ya, bisa dipakai, dibaca, direnungkan, dan dipakai sebagai pedoman hidup sehari-hari para kaum tunanetra. Ya, kita ini sama-sama disabilitas. Iya. Ya, Bapak disabilitas netra, saya disabilitas di bidang yang lain. Iya. Karena misalnya saya tidak bisa bahasa Belanda, tidak bisa bahasa. Kadang-kadang saya meeting dengan orang Belanda, saya nggak ngerti gitu. Berarti saya nggak bisa. Jumpa lagi bersama saya, Ritson Manyonyo. Senang sekali ketemu bersama para sahabat sekalian yang menyaksikan video ini. Doa kami, para sahabat sekalian, sehat, kuat, panjang umur, dijauhkan daripada COVID-19, serta hidup ini harus terus diperjuangkan. Para sahabat disabilitas dimanapun berada, kali ini Ritson Manyonyo Channel telah kehadiran tamu sangat spesial karena untuk meminta waktu beliau luar biasa panjangnya dan kebenaran. Beliau sekarang ada di Gereja El Safan, dan siapa beliau? Mari kita berkenalan. Salam jumpa Pak Sigit Triyono. Shalom. Ya. Ritson, terima kasih, puji Tuhan. Dan saya perlu luruskan tadi, sebenarnya saya tidak sulit ditemui. Sebenarnya biasa saja ya. Cuma karena pandemi ini memang aktivitas Lembaga Alkitab Indonesia lebih banyak online ya. Siap. Lebih banyak di udara. Jadi tidak berjumpa darat, dan ini memang kesempatan yang sangat luar biasa. Hari ini adalah hari pertama saya bisa berkunjung ke lembaga ya, sesama pelayanan, dan El Safan sebagai lembaga salah satu hari ini yang kami kunjungi, dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan Pak Ritson dan kawan-kawan, dan sangat saya sangat bersyukur lah, diberkati. Sungguh-sungguh diberkati hari luar biasa. Baik. Ya. Pak Sigit Triyono, Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Betul. Benar ya Pak ya? Betul. Baik. Kalau boleh tahu program Lembaga Alkitab Indonesia yang sedang dihadapi ini? Ya, jadi pertama-tama Lembaga Alkitab Indonesia ini meskipun di pandemi ya, di tengah pandemi, kami berusaha terus untuk hadir di tengah-tengah umat setiap hari. Ya, itu karena melaksanakan mandat yang sudah diberikan. Ya, kami punya mandat negara dan kami punya mandat gereja-gereja. Ya, ada 3 mandat negara yang kami laksanakan, Pak Ritson. Iya. Yang pertama adalah pembinaan mental spiritual warga Kristiani melalui Alkitab. Ya, itu mandat dari negara. Lalu mandat yang kedua adalah pelestarian bahasa-bahasa daerah di Indonesia melalui penerjemahan Alkitab. Lalu yang ketiga adalah mandat literasi atau pemberantasan buta aksara dengan program-program untuk pemberantasan buta aksara melalui pembaca baru Alkitab di pelosok-pelosok negeri bagi umat-umat Kristen yang belum bisa membaca. Itu 3 mandat negara yang kami laksanakan. Iya. Dan ini kami terus jalankan meskipun di masa pandemi. Lalu ada 6 mandat gereja-gereja di Indonesia. Kita tahu gereja di Indonesia itu ada 326 sinode. Ya, denominasi begitu banyak. Banyak sekali. Apapun denominasinya di Indonesia, kita bersyukur mereka menggunakan Alkitab yang sama. Ya, sama-sama kita gunakan terjemahan yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini kami diberikan mandat 6. Yeah. Mandat pertama adalah penerjemahan. Nah, ini mandat yang sangat luar biasa panjang ya, dan membutuhkan waktu panjang dan sumber daya yang banyak. Karena penerjemahan ini satu Alkitab itu membutuhkan 20 tahun penerjemahan. Untuk satu bahasa. Satu bahasa. Jadi di Indonesia ini ada 719 bahasa. 19 bahasa. Yang sudah diterjemahkan itu ada berapa bahasa? Alkitab utuh itu sudah 35 bahasa daerah. 35 bahasa daerah. Ya. Untuk satu bahasa membutuhkan durasi waktu? Perjanjian baru itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, karena harus menerjemahkan dari bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani. Sedangkan perjanjian lama itu membutuhkan waktu 15 tahun dari bahasa Ibrani dan Aram. Ya, jadi terjemahan itu dari bahasa asli Alkitab. Jadi tidak menerjemahkan dari bahasa lain. Ini bukan satu kebetulan Pak Sigit.
Untuk bahasa Pamona yang sudah ada terjemahannya itu, salah satu tim penerjemahnya adalah almarhum ayah saya, Pendeta Pededa Manyonyo. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Ya, luar biasa. itu mandat yang pertama adalah menerjemahkan. Ya. Setelah selesai penerjemahan, tentu harus diterbitkan. Ya, diterbitkan, diproduksi. Nah, ini sekarang dengan media yang sangat bertumbuh luar biasa, di samping cetak, itu juga ada versi yang digital. Ada versi audio, ada versi braille, ya, huruf braille. Iya. Ada versi juga bahasa isyarat. Untuk tunarungu atau bisu tuli. Iya, itu semua kita berjuang untuk bisa menerbitkan dalam berbagai versi. Braille ini khusus untuk tunanetra. Baik. Ya, betul. Dan hari ini Lembaga Alkitab Indonesia berkunjung ke Elsavan dengan membawa satu set 19 buku dari Kejadian sampai Wahyu, dan kami juga membawa yang dibutuhkan oleh Elsavan, ya, Kejadian sendiri, Wahyu sendiri. Dan kalau masih ada kebutuhan, kami akan berikan sejauh stok masih ada. Ya, jadi Alkitab Braille itu tidak semudah yang orang pikirkan ya Pak Sigit ya. Ya. Saya mungkin bisa ambil satu contoh ada di mana. Nah ini, ini satu contoh buku Alkitab. Kejadian. Ya. Ini judulnya ya Kejadian. Di sini bisa dilihat ya Kejadian. Nah, Kejadian ini ada 2 buku. 2 buku ini volume 1 ya Pak? Ya, jilid 1. Jilid 1. Jadi sahabat disabilitas, kalau yang Kristiani itu Alkitab biasanya itu cuma 1 buku kecil, ya separuh dari sini barangkali, kertas ini. Tapi Alkitab Braille itu ada 19 buku seperti ini. Betul ya Pak Sigit ya? Betul. Ya, dan model huruf Braille-nya seperti ini. Dia timbul, diraba. Diraba oleh tunanetra karena matanya pindah ke tangan. Ya, jadi betapa rumitnya ternyata Pak Sigit pembuatan Alkitab Braille, dan 1 rim kertas Braille untuk mencetak ini 900.000. Sangat very expensive. Jadi sangat mahal. Ya, silakan dilanjut Pak Sigit. Ya, jadi ini adalah mandat yang kedua ya, mencetak, memproduksi dalam media-media yang disesuaikan dengan komunitasnya dan zamannya juga. Lalu yang ketiga tentu penyebaran. Setelah dicetak, setelah diterbitkan, itu disebarkan. Ya, penyebaran untuk Alkitab untuk orang-orang yang bisa membaca, itu kami sebarkan lewat toko-toko buku dan lewat program Satu Dalam Kasih. Ya, ke pelosok-pelosok negeri yang memang mereka kesulitan karena tidak terjangkau oleh transportasi dan juga keterbatasan ekonomi. Ya, kami menggerakkan para donatur untuk mengirim Alkitab ke pelosok-pelosok negeri, termasuk untuk para disabilitas. Kami sediakan juga menggerakkan para donatur ya, untuk supaya bisa memenuhi hal itu. Lalu mandat yang keempat, sesudah diterima Alkitab itu adalah engagement atau pelibatan, supaya terlibat, supaya ada kelibatan antara pembaca dengan Alkitab. Mengikut sertakan. Ya, mengikut sertakan dan menghayati Alkitab sebagai pedoman hidup. Ya, nah itu melalui yang tadi Pak Ritson sebutkan, melalui YouTube channel Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, karena semuanya serba online, itu kami mengadakan seminar-seminar, talkshow, ya, pendalaman Alkitab. Kami ada program yang sangat digemari, yaitu Bincang Alkitab. Bincang Alkitab. Ya, Bincang Alkitab hari Kamis siang pukul 2 siang sampai pukul 3. WIB itu sangat digemari. Channel YouTube-nya Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Melalui channel YouTube itu kami ada program Selasa malam, inspirasi generasi New Life, itu yang Pak Ritson pernah menjadi narasumber. Ya, lalu kemudian hari Kamis siang itu Bincang Alkitab. Lalu kemudian di hari Jumat itu ada seminar-seminar Alkitab. Lalu di hari Sabtu itu ada kursus Alkitab. Wow. Ya, jadi ini melalui YouTube channel. Lalu kemudian melalui Instagram itu kami juga punya hari Selasa, hari Jumat malam itu Alkitab. LAI adalah kita. LAI adalah kita itu live dengan anak-anak muda lewat Instagram. Lalu kami juga punya program harian. Setiap hari kami muncul di grup-grup WA, di channel-channel kami melalui berbagai macam channel yang ada. Saya dapat itu di grup Forkom. Doa Bagi Bangsa. Ya, Doa Bagi Bangsa itu kita sudah 380 hari. Wow. Ya, sudah setahun lebih. Berarti sejak pandemi ya Pak ya? Sejak pandemi. Ngikut terus ya untuk mendoakan bangsa. Setiap hari kita berdoa tidak henti-hentinya.
berdoa untuk bangsa ini, untuk supaya Tuhan lindungi, sertai, pimpin, dan beri damai sejahtera untuk Indonesia. Iya, sahabat disabilitas, jangan lupa untuk subscribe channel Lembaga Alkitab Indonesia, like, share, serta komen yang positif, serta follow Instagramnya agar Injil terus disebarkan di bumi Indonesia. Iya, silakan dilanjut, Pak. Lalu yang kelima, mandat yang kelima adalah mandat advokasi, di mana Lembaga Alkitab Indonesia juga mengadakan program-program untuk pemulihan-pemulihan, misalnya trauma healing setelah bencana, begitu ya. Seperti yang sekarang baru terjadi di Nusa Tenggara Timur ya. Ya, jadi setelah kami biasanya bekerja sama dengan lembaga yang ahli di bidang trauma healing mengadakan program-program trauma healing berbasis Alkitab. Ya, kami juga mendampingi gereja-gereja di dalam advokasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang penerjemahan Alkitab. Itu adalah mandat advokasi. Lalu kemudian mandat yang terakhir adalah ministry. Yang keenam itu adalah pelayanan dan kesaksian yang berbasis Alkitab. Kami kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk bisa memperkenalkan Alkitab ke berbagai komunitas-komunitas dan berbagai saluran-saluran. Misalnya kerjasama dengan Gideon Internasional. Ya, Gideon Internasional itu menyediakan Alkitab di hotel-hotel, di rumah sakit, di itu yang perjanjian baru ya itu ya, Bu Pak ya. Perjanjian baru, Amsal dan Mazmur biasanya. Itu untuk orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Ya, di dalam kerangka itulah maka kami mensuplai dari sisi produknya. Ini 6 mandat Lembaga Alkitab Indonesia, dan itu mengapa kami datang ke El Safan, mengapa kami datang ke lembaga yayasan tadi Pelangi Kasih ya. Pelangi Kasih. Kami juga datang ke sana di dalam rangka untuk supaya Alkitab ini bisa diterima oleh komunitas tunanetra dan bisa dipakai menjadi pedoman hidup. Luar biasa, ya. Pak Sigit, sekarang perkembangan teknologi makin sangat cepat berubah. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Ya, jadi memang ini tahun 2019 akhir ya, bulan Oktober pada waktu itu kami adakan rapat untuk membuat rencana strategis Lembaga Alkitab Indonesia 2020-2035. 15 tahun perjalanan ke depan gitu. Tapi kami sungguh-sungguh tidak mengantisipasi bahwa akan ada pandemi. Nah, kami sangat beruntung pada waktu memutuskan strategi yang kami harus terapkan adalah mempercepat penggunaan digital. Ya, itu adalah salah satu statement, ada salah satu strategi di mana kami harus melayani, mengoptimalkan semua jalur digital. Ya, dan itu ternyata dipercepat, diakselerasi pada waktu menghadapi pandemi. Dipercepat oleh pandemi itu sendiri. Oleh pandemi, ya. Kami sudah siapkan, tapi tidak secepat itu sebenarnya. Yang harusnya kami lakukan 3 tahun lagi, kami harus lakukan tahun 2020. Kami majukan semua. Itu makanya kami ada program harian, ada program mingguan, ada program dwi mingguan, dan ada program-program khusus. Ya, oleh karena percepatan ini, dan semua berbasis online. Jadi itu yang menolong karena kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang sebenarnya untuk 3-4 tahun ke depan kami harus percepat. Di tahun 2020 bulan Maret, waktu itu 14 Maret dimulai bencana nasional pandemi COVID-19. Jadi kami lakukan itu. Akhirnya kami bisa hadir setiap hari di tengah-tengah umat melalui doa bagi bangsa, melalui renungan, daily scripture reading, melalui bacaan Alkitab, bacaan Injil 40 hari dalam bentuk podcast. Jadi LAI juga sudah punya podcast, Pak. Namanya podcast Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, bisa diakses, yang memuat doa bagi bangsa, renungan harian, lalu kemudian juga membaca Alkitab 40 hari. Kalau kita membaca, kalau kita mendengar kitab Injil setiap hari, itu 40 hari sudah selesai. Injil, 4 Injil itu sudah selesai. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu dalam 40 hari. 40 hari. Asal mendengar podcastnya Lembaga Alkitab Indonesia, ya, setiap malam kira-kira mendengar 18 menit, ya, 18 menit tiap malam, maka dalam 4 bulan selesai mendengar. Jadi tidak ada alasan tidak punya waktu, tidak ada alasan tidak punya buku Alkitab. Dengan gadget kita sambil pegang parang, sambil pegang pacul. Dia pakai headset, dia bisa dengar Alkitab. Begitu ya Pak Sigit ya. Dimanapun, di udara, di laut, di mana saja bisa mengakses itu. Saya ingin memastikan ulang bahwa LAI itu dilindungi oleh negara. Ya, dan ini bukan program yang ilegal, gitu ya Pak Sigit ya.
betul. Dan semua ada dalam koridor sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Iya, iya. Baik. Kemudian Pak Sigit, apa masukan kepada sinode-sinode gereja-gereja yang 300-an lebih itu untuk lebih memasifkan umat agar lebih mencintai dan rajin membaca Alkitab? Ya, jadi menyambung dari yang program-program yang kami lakukan ya, Pak Ritson. Tadi kan ada program harian melalui podcast, ada program mingguan melalui Instagram, melalui YouTube, lalu juga melalui kami ada majalah online setiap Sabtu itu terbit, namanya Warta Sumber Hidup. Warta Sumber Hidup. Ya, setiap Sabtu itu kami kirim melalui email, melalui WA. Ya, bagi yang bisa membaca itu sangat-sangat membantu untuk bisa mengingatkan peristiwa-peristiwa yang istimewa ya. Lalu kemudian kami juga berharap dengan sinode-sinode itu ada MOU, dan ini selama ini dari 329 ya, 326 sinode itu yang sudah MOU dengan Lembaga Alkitab Indonesia itu baru sekitar 87 sinode. Waduh. Jadi masih jauh yang lainnya. Nah, kami tahap pertama kami berjuang. Ini hari ini pagi tadi kami tanda tangan MOU dengan Gereja Kristen Punguan, dengan Gereja Punguan Kristen Batak, GPKB, yang pusatnya di Menteng. Ya, itu kami baru tanda tangan. Meskipun sebenarnya semua gereja-gereja sudah menggunakan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, tapi MOU-nya menyusul. Ya, jadi kami berharap bisa MOU dengan semua gereja. Untuk apa? Supaya siapapun yang menjabat itu ada dokumennya bahwa kita memang bermitra. Ya, itu penting. Karena kalau tidak ada dokumen, nanti ganti pejabat, ganti kebijakan. Gitu kan? Tapi kalau ada dokumen yang tanda tangan, maka dia bisa terus. Ya, bisa sustain, bisa berlanjut kerjasama antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan gereja-gereja. Masih cukup besar angka yang belum bekerja sama ya? Betul, yang belum MOU. Lalu yang kedua, kami berharap bahwa gereja-gereja juga tetap memberikan advice kepada LAI ya, tetap memberikan masukan-masukan kepada LAI untuk bisa berarak-arakan bersama menghadirkan firman Allah ya, kabar baik ke ujung bumi. Jadi semua yang kami lakukan tidak pernah kami sendirian. Menerjemahkan Alkitab itu selalu mendengar kebutuhan gereja. Betul. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia tidak memaksakan bahasa apa yang diterjemahkan, tidak. Tidak top down. Tidak top down. Untuk memilih apa yang akan diterjemahkan selalu komunikasi. Komunikasi. Begitupun dengan penyebaran ya. Jadi kalau ada misalnya yang mengatakan Lembaga Alkitab Indonesia menyebarkan Alkitab ke pelosok negeri bukan ke orang Kristen, nggak benar. Karena ini untuk umat. Betul. Semuanya bekerjasama dengan gereja-gereja lokal. Jadi tidak ada yang tidak melalui gereja. Atas permintaan gereja lokal. Betul. Jadi itulah pentingnya kita MOU supaya kita betul-betul berarak-arakan bersama tadi itu. Ya, sampai kapanpun ke depan. Luar biasa. Lalu yang ketiga juga kami terbuka untuk bekerjasama dalam hal penggalangan sumber daya. Ya, jadi kalau gereja membutuhkan advice atau konsultan penerjemahan atau narasumber, Lembaga Alkitab Indonesia siap untuk menjadi narasumber ya, dalam seminar, dalam talkshow, dalam pemahaman Alkitab, dalam persekutuan. Itu Lembaga Alkitab Indonesia punya konsultan-konsultan penerjemahan yang bisa dimanfaatkan oleh gereja-gereja. Nah, kami berharap juga gereja-gereja memberikan kesehatian ya dalam mendukung gerakan kami yang kami sebut DWD, Pak. DWD. Punya gerakan DWD. D pertama adalah doakan. Karena kami percaya doa adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Pasti. Doakanlah Lembaga Alkitab Indonesia. Tadi Pak Ritson sangat luar biasa. Tadi saya merinding, Pak, mendengar Bapak mengungkapkan bahwa setiap malam Elsafan selalu mendoakan Lembaga Alkitab Indonesia. Itu luar biasa. Itu kami dengungkan, Pak, gerakan DWD. Sudah 15 tahun. 15 tahun ya? 15 tahun. Aduh. Ini DWD ini baru kita dengungkan, 2018 kita gencarkan, Pak, DWD. Doakan. Lalu yang kedua, wartakan. Ya, wartakan supaya apa yang dilakukan Lembaga Alkitab Indonesia ini bisa didengar oleh banyak umat. Supaya semua umat ikut memiliki dan semangat untuk berarak-arakan bersama menghadirkan kabar baik sampai pelosok negeri. Itu wartakan. Nah, yang terakhir itu donasikan. Bagi yang diberkati Tuhan, bagi yang punya kegerakan untuk mendukung donasi, mari kita berdonasi karena semua membutuhkan pembiayaan. Pelayanan-pelayanan ini. Dan tidak murah. Ya. Nah, dengan gerakan DWD ini, doakan, wartakan, donasikan, maka kita sungguh-sungguh bisa sinergis. Kita bermitra, melaju, berjalan ke depan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kira-kira gitu, Pak.
Luar biasa, tepuk tangan dong Elsafat. Terima kasih. Iya. Pak Sigit, di luar daripada itu, kalau kita berkunjung ke gedung LAI di Jakarta Pusat, Salemba ya Pak ya? Salemba 12. Salemba 12, ya. Ada apa saja di gedung LAI itu Pak? Ya, jadi kalau datang di lobi itu sudah disambut dengan Alkitab terbesar, ya, Alkitab terbesar di Asia Tenggara. Iya. Ya, itu ukurannya seperti meja ya, seperti Iya. meja. 2 meter sekian kali 1 meter sekian. Ya, itu terbesar. Jadi itu Alkitab terbesar yang betul-betul itu Alkitab. Jadi Betul. bukan tidak ada isinya. Itu Iya. itu memang betul Alkitab. Itu edisi studi. Ya, Alkitab versi edisi studi. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian maju lagi itu ada Bible House namanya. Iya. Ya, ada Bible House itu adalah tempat untuk pajangan produk-produk Lembaga Alkitab Indonesia. Di situ ada semua jenis Alkitab, Iya. di situ ada buku-buku pendukung, di situ juga ada peralatan-peralatan. Ya, ada Alkitab yang paling kecil. Ya, kalau harus membaca itu harus pakai kaca pembesar. Kaca pembesar, Ya, look. Ya. itu juga disediakan ada di Bible House itu. Semua jenis ada di sana. Ada di sana. Iya. Ya, ada di sana. Yang bahasa Indonesia, bahasa daerah, ya, yang untuk pesanan-pesanan khusus Alkitab bisa pakai logo dan seterusnya itu ada di situ. Untuk wedding, perkawinan ada juga. Untuk baptis, untuk Iya. CD, ya, untuk bahkan untuk kelahiran, Alkitab kelahiran itu kita sediakan. Iya. Jadi Alkitab itu digabung dengan aplikasi. Iya. Ya, jadi bisa berbunyi, bisa ada gambarnya dan seterusnya. Jadi itu bisa dipesan di Bible House itu. Oke. Ya, lalu kemudian kalau naik di lantai 2 itu ada museum. Museum. Nah, museum Ini tempat favorit. tempat favorit ya, karena di situ ada benda-benda Alkitab, ada sejarah tentang Israel kuno, Iya. ada kemudian juga ada alat-alat musik yang dipakai Daud, Iya. ada baju zirah, ya, ada juga sejarah tentang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Iya. Penerjemahan Alkitab itu sebenarnya di Indonesia ini mulai tahun 1629, Pak Ritson. Wow, 1629. 1629, jauh sebelum Indonesia ada. Betul. Itu sudah ada seorang saudagar dari Belanda yang mencoba, yang berusaha untuk menerjemahkan Matius. Oh, Ya, Matius supaya dia bisa bercerita kepada orang pribumi pada waktu itu ya, dalam bahasa Melayu. Melayu. Ya, masih ada itu di museum kita, masih ada ya. Wow. Alkitab Matius edisi 1629. 1629. Itu Verquil yang menerjemahkan. Wow. Ya. J. Verquil. Ya, lalu kemudian ada perjalanan berikutnya ya sampai ke 35 Alkitab utuh itu. Iya. Ya, bahkan kita sekarang ada 109 perjanjian baru, Pak. Iya. 109 bahasa daerah perjanjian baru. Perjanjian itu baru. sudah tersedia. 109. 109. Makanya Wow. kita PR-nya masih untuk melengkapi yang perjanjian lama itu. Iya. Ya, untuk sampai utuh 109 itu. Ada juga tulisan tangan Ada juga anak-anak. Tulisan tangan orang anak-anak, dewasa. itu, ya, itu Satu saat ada tulisan tangan huruf Braille tunanetra Kristen Indonesia. Haleluya. Kita akan upayakan itu ya. Karena itu memang butuh 2000, waktu itu 2000 anak yang terlibat. Wow. 2000 anak yang terlibat itu satu anak itu ada yang 2 pasal. Iya. 2 ayat, ada yang 3 ayat gitu Iya. ya. Jadi kalau misalnya dibebankan kepada sedikit orang maka bisa lama. Iya. Tapi karena 2000 orang yang terlibat, Cepat. akhirnya bisa cepat. Kalau untuk tunanetra mungkin kitab Mazmur saja dulu. Ya, bisa. Iya, saya ke bagian Mazmur 133. Mantap. Ya, nanti Mutiara 119. Wah, itu. Mantap. Iya, ide bagus saya kira ya. Mazmur saja, Iya. ya kan, tidak perlu ya. saya Iya. kira ini. Iya, iya, Baik, iya. silakan Mbak. Ada lagi apa lagi di gedung LAI? Lalu lantai 2 museum ya bisa melihat sejarah penerjemahan. Lalu di situ juga ada kapal Nuh. Ya, Wow. ada miniatur kapal Nuh sebenarnya ya. Nggak boleh naik ya, anak-anak Elsapan ya. Ya. Ya, itu cuma miniatur. Miniatur ya. Iya. Lalu kemudian naik ke lantai 3 itu ada perpustakaan. Iya. Ya, ada perpustakaan itu ada 15.000 buku. Wow. Ya, yang merupakan perpustakaan biblika terbesar di Indonesia. Salah satu referensi untuk kajian, penelitian, biblika, penelitian. para scholar ya Pak ya. Betul, ya. Iya, iya. Kalau mau bikin skripsi, bikin Tesis, disertasi. ya bisa ke situ. Iya. Lalu di luar perpustakaan itu ada taman kecil. Itu ada Betul. pohon-pohon. Ah, itu Ada favorit pohon juga ara, tuh. Ya.
lalu Ya. kemudian yang dipakai mahkota duri. Mahkota duri, Tuhan Yesus disalib. Ya, lalu kemudian pohon-pohon di Alkitab itu ada beberapa Iya. yang bisa diraba, bisa dilihat Iya. di perpustakaan lantai 3 itu. Nah, Siap. lalu kemudian kalau naik ke lantai 4 itu tempat kami kerja. Iya. Ya, karyawan Lembaga Alkitab Indonesia itu total ada 200-an. Wow. Ya, 140 itu ada di Nanggewer di percetakan. Iya. Nah, sisanya itu ada di Salemba 16, Salemba 12 ya. Oke. Lalu di lantai 4, lantai 5 itu perkantoran ya. Lalu kemudian lantai 6 itu ada disewa oleh orang. Iya. Ya, disewa karena kami membutuhkan masukan juga Betul. untuk perawatan gedung itu. Begitupun dengan lantai 7 itu disewa. Iya. Lantai 8 itu untuk tim penerjemahan. Nah, ini yang tim penerjemahan butuh satu lantai Iya. untuk supaya kerjanya bisa Fokus. ya, dan tidak terganggu dengan kebisingan dan segala macam. Nah, Iya. itu lantai 8 itu mereka bekerja. Lalu lantai 9 dan lantai 10 itu aula. Ballroom. Untuk dipakai ballroom, untuk dipakai kebaktian-kebaktian. Kadang-kadang juga ada yang wisuda. Ya, ada sekolah tinggi yang wisuda di situ juga. El Safan sudah 2 kali di sana. Oh, mantap. Iya. Ya, jadi itulah 10 lantai yang kami ada di Salemba 12 dan memang pada waktu pandemi ini jadi kosong karena tidak boleh dipakai semuanya kan, karyawan hanya boleh 50%, lalu kemudian juga pertemuan-pertemuan tidak boleh. Iya. Ya, jadi itu merupakan beban tersendiri, tapi ya puji Tuhan sampai hari ini masih bisa berjalan. Luar biasa. Kekuatan Tuhan. Pak Sigit Triyono, Sekum LAI. Harapannya kepada tunanetra yang pada momentum kali ini adalah di mana LAI mau berbagi Alkitab Braille dengan tunanetra Kristen di Indonesia. Ya, jadi tentu harapan kami adalah Alkitab ini bisa menyatu, ya, bisa dipakai, dibaca, direnungkan, dan dipakai sebagai pedoman hidup sehari-hari para kaum tunanetra. Ya, kita ini sama-sama disabilitas. Iya. Ya, Bapak disabilitas netra, saya disabilitas di bidang yang lain. Iya. Karena misalnya saya tidak bisa bahasa Belanda, tidak bisa bahasa. Kadang-kadang saya meeting dengan orang Belanda, saya nggak ngerti gitu. Berarti saya kan disabilitas, ya kan? Disabilitas. Lalu kemudian saya juga tidak bisa main tenis. Berarti saya kan disabilitas juga gitu. Iya. Sebenarnya semua kita ini disabilitas ya. Nah, Persis. kita membutuhkan Alkitab sebagai pegangan untuk bisa melangkah ke depan, Iya. untuk bisa menghadirkan damai sejahtera di lingkungan kita, untuk bisa memuliakan Tuhan di ladang yang sudah kita harus jalani karena Tuhan menempatkan di sana. Iya. Jadi saya baca di slogannya El Safan ini sangat luar biasa. Iya. Satukan hati menjadi mata bagi mereka dalam berbagi kasih dan harapan. Itu juga sebenarnya slogan Lembaga Alkitab Indonesia, bagaimana menghadirkan firman Allah untuk semua generasi supaya bisa sungguh-sungguh berjalan di dalam terang Tuhan dan hidup lebih baik dan bisa berbagi berkat bagi sesama. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Poinnya adalah bahwa tunanetra Kristen Indonesia juga ingin masuk surga, gitu ya. Karena iman timbul atas pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, sebagaimana saudara kita yang Muslim, mereka juga sedang giat-giatnya mendistribusikan Al-Quran Braille. Ya, kita bersyukur bahwa tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia juga bersemangat mendistribusikan Alkitab Braille untuk tunanetra Kristen Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sungguh berbahagia jika Lembaga Alkitab Indonesia hadir untuk menerangi mata batin, mata hati, mata iman daripada tunanetra Kristen Indonesia, agar kita menjadi pribadi yang bersahaja. Untuk bisa menjadi pribadi yang bersahaja, marilah kita melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Matius 13 ayat 13. Ada begitu banyak orang yang bisa melihat, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Ada begitu banyak orang yang mendengar, tetapi dia tidak tahu apa yang didengarkan. Serta ada begitu banyak orang yang mengerti, tapi dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Saya Ritson Manyonyo. Saya Sigit Triyono. Dari Gria El Safan, kami menyampaikan jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar para sahabat disabilitas yang mendapatkan video-video pertama kalinya dari channel ini sehingga menginspirasi dan menguatkan kita sekalian. Jangan lupa pakai masker,
jaga jarak, jauhi kerumunan, serta cuci tangan di air yang mengalir, sebagaimana yang telah dilakukan Pak Sigit dan tim ya Pak ya. Amin. Waktu masuk El Safan, prokesnya cukup Pak? Oh iya, Mantap? ketat sekali. Ketat Mantap. sekali. Ya. Pelayanannya gimana Pak? El Luar Safan? biasa. Penerimaan? Excellent. Excellent. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih. Akhirnya Indonesia inklusi, disabilitas, maju dan sejahtera, dan sampai jumpa.